힘이 있으면 적어도 나라 밖은 벗어나야 되는 거 아니야? Kali ini kita bahas drama Korea legendaris yang pernah ada, berjudul Reply 1988. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. 즐거움의 시작. Cerita dimulai di Korea yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade yang menghebohkan. Banyak negara kontingen yang berkunjung ke negara mereka. 아날로그의 시대였지만 토끼 시대와 다를 바. Pada era ini, semua serba analog yang mana dari segi pakaian semua sesuai dengan era tahun tersebut. Gaya pakaian yang masih selalu menggunakan busa di pundak, sepatu flat bagi yang ingin merubah warna harus mengecatnya, belum ada CD apalagi MP3, hanya ada kaset yang didengar pakai Walkman atau tape deck serta TV masih pencet tombol. Pria berkacamata bernama Dong Yong terlihat seperti kutu buku tapi sebenarnya adalah konselor di komplek itu. Jung Hwan rumahnya ada di belakang rumah Duksun. Taek pemilik kamar yang selalu dijadikan markas anak-anak, ahli bermain baduk. Dia terkesan pendiam dan mau disuruh-suruh sama Dong Yong. 부엌에 술빵 남은 거 있더라. 그것도 좀. Dukson berusia 27 tahun dengan model rambut ngetren tahun itu. Selalu apes di dalam keluarga, kena marah kakaknya dan selalu diejek sama Jung Hwan. Sunwo menurut Dukson paling waras dibanding semuanya. Sung Bora, mahasiswa tingkat 2 di Universitas Seoul jurusan pendidikan matematika dan paling berkuasa di keluarga Sung. Pas datang dibawain makanan, semua teman-temannya malah pergi. Noel, adik Dukson, dari wajahnya terlihat tua, tapi sebenarnya masih 17 tahun. Sering menjemput ayahnya di depan komplek. Dia selalu disalahkan oleh kedua kakaknya. 아랫집 가서 밥 한 공기 얻어와. Saat makan malam, dimulai dari Ibu Junwang yang kehabisan nasi. Dia meminta anaknya agar pergi ke rumah Ibu Dukson untuk meminta nasi. Karena itu mereka jadi saling tukar makanan dah. 이거 아줌마가 주셨어요. 아이고 맛있겠다. Sampai akhirnya, Taek yang tinggal dengan ayahnya hanya memiliki satu menu makanan karena dikasihkan sama tetangganya. Padahal meja makan tetangganya jadi penuh. Saat mereka di meja makan, sang istri tahu jika hari itu suaminya gajian. Dia begitu bahagia melihat amplop gaji yang tebal. Tapi dia menjadi marah mengetahui jika uangnya cuma berisi recehan. Tentu istrinya menuduh ayah Sungdong telah mengentitnya. Melihat Bora menjambak Duksun, kedua orang tuanya tak mampu menghentikan Bora yang sedang marah. Di tahun 1988 belum ada internet dan juga ponsel. Jadi bagaimana mereka bertahan hidup saat itu? Kehidupan ibu-ibu komplek yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, kerjanya hanya cuma mengobrol dan ngerumpi. Karena saat itu belum ada ponsel yang menemani mereka. Terkadang mereka bareng-bareng kerimbat, sampai ngomongin masalah anak dan suami yang kurang peka. Di era itu, tetangga lebih penting dibanding saudara dan kekompakan mereka saling ngobrol dengan tatapan muka. Kalau sekarang hanya via WhatsApp. Ada istilah yang jauh jadi dekat dan yang dekat jadi jauh. Dukson terpilih dari sekolah menjadi pembawa papan nama kontingen Madagaskar. Diam-diam menggunakan make up kakaknya dengan bibir merah dan cara yang cukup ekstrim. Cara membuat bulu mata lentik adalah dengan menggunakan ujung korek api yang dibakar sedikit, lalu membuat kelopak mata dengan selotip. Eyeshadow mencolok juga terlihat biasa dengan bibir merah. Bagian wajah sama leher belang dan sangat jauh berbeda warnanya, tapi kala itu dianggap cantik dengan rambut model 80-an. Cuaca panas yang sangat menyengat, berlatih membawa papan nama yang terlihat sangat berat. Setelah bahagia menjadi pembawa papan nama untuk Olimpiade yang akan masuk TV, ternyata Madagaskar tak jadi ikut karena terjadi konflik di negaranya.
Tentu saja membuat si Dukson kecewa dah. 아시지 않으셨습니까? 아쉽지만 기도하고 응원하겠습니다. Ketika di rumah, kakaknya Bora yang hanya beberapa hari berbeda ulang tahunnya dengan Dukson lebih dulu merayakannya. Lalu mengurangi 2 lilin menjadi ulang tahun Dukson. Saat itu, Dukson mengeluarkan semua unek-unek sama orang tuanya. 왜 나만 계란 후라이 안 해줘? Sang ibu selalu pilih kasih saat pembagian ayam goreng. Adik dan kakaknya selalu dapat bagian paha, sementara dirinya hanya mendapatkan sayap. Ditambah lagi ulang tahun selalu dirayakan bersamaan tapi dia tak pernah menerima hadiah. Semua anggota keluarga Sung hanya bisa diam dan berkaca-kaca mendengar semua isi hati Duksun. Waktu itu, Ibu Sukwo menduga anaknya ngerokok karena menemukan bungkusnya dan wajah bagian dagu Sukwo ada plester yang menempel. Ibunya menduga jika sang anak itu jadi bandel karena merokok dan berkelahi. Tapi ternyata Sukwo hanya terluka karena mencukur jenggotnya. Ibunya langsung nangis merasa bersalah karena ayah Sukwo sudah meninggal. Sementara si Duksun jadi ikut olimpiade dengan membawa papan nama negara Uni Soviet karena menggantikan temannya. Saat pulang ke rumah, dia membawakan segala macam hadiah yang didapat dari beberapa kontingen. Pak Sung yang menunggu sengaja memberikan sebuah kue tart yang selama ini diinginkan anaknya agar bisa merayakan ulang tahun dengan tiup lilin. Sang ayah mengakui selama ini kurang begitu perhatian pada Duksun karena jarak kelahiran anaknya yang terlalu dekat dengan Bora. Tangis haru pun terjadi dan berjanji tak akan pernah melupakannya. Pemanas ruangan keluarga Sung menggunakan batu bara, tapi ternyata asapnya malah masuk ke dalam rumah yang bisa membuat semua keluarga mati keracunan. Ayahnya menggendong Noel, sementara ibunya menggendong Bora dengan membawa ke teras rumah. Sementara Duksun merayap sendiri keluar rumah, lalu mencari pertolongan dengan meminum air acar yang ada di gentong sambil memegang kepalanya yang sakit. 사랑과 행복이 가득한 이런 거 좀 하지 마세요. Ayah Junghan baru saja membeli handycam. Aksi ayahnya membeli handycam tak disambut baik oleh keluarganya. Waktu Duksun ngasih oleh-oleh dari neneknya, dia memberikannya dengan banyak drama. Kelihatan kalau Duksun udah dekat sama keluarganya, terkadang main nyomot makanan aja yang ada di atas meja. Yang marah malah Junghwan karena ngambil pakai tangan. Duksun sangat sayang sama neneknya. Sang nenek cerita kalau ayahnya atau pamannya nggak pernah bertengkar. Duksun mengadu sama si nenek kalau kakaknya yang lebih dulu mengajak berantem. Bora langsung nyolot ngajak ribut kembali, sehingga ayahnya memarahinya. Kebiasaan Duksun adalah diam-diam menggunakan pakaian kakaknya karena tahu kalau hari Sabtu sang kakak pulang sore. Sengaja pakai jaket maco buat pergi ke sekolah. Tapi yang terjadi kakaknya pulang siang hari karena harus menginap. Permainan remaja di tahun 1988. Saling ngintip kecocokan siapa yang pas menjadi pacar mereka dengan memakai rumus yang entah dari mana asalnya. Dua teman Duksun awalnya sedih karena cuma dapat 45%. Duksun mengeluh karena temannya itu salah menghitung setelah ia coba lagi kecocokannya 95%. 완전 지 맘대로야. 아 몰라. Bu Li panik waktu Bora ngamuk jaket kerennya hilang. Akhirnya minjem telepon di rumah Junghwan untuk ngasih tahu Noel dan adik Bora yang menerima telepon langsung lari ke kelas untuk memberitahu Duksun. 엄마? Duksun berlari secepat kilat seperti permainan dingdong yang dimainin Jungbong. Sambil ketakutan, Duksun langsung ngasih jaket ke ibunya. Dengan muka kusut, Bora ingin marah sama adiknya. Sang ibu sengaja menaruh jaket di mesin cuci, ngasih tahu kalau sebelumnya naruh di dalam mesin cuci. Dengan gaya Abu Nawas, Duksun pulang ke rumah dengan berpura-pura tak tahu menau apa yang terjadi. Bora akhirnya marah-marah sama ibunya karena memasukkan jaketnya ke mesin cuci tanpa bilang dulu. Duksun tak bisa lagi menahan amarah melihat kakaknya memarahi ibunya.
Menurutnya, kakaknya tak dewasa dan mengejek kakaknya, walau pakai baju apa saja tetap jelek. Seperti biasa, Bora langsung menjambak rambut sang adik. Taek menang kompetisi baduk dengan hadiah 50 juta won. Entah kenapa ayah Taek kayak menutupi sesuatu dengan hasil yang diperoleh anaknya. 네, 나하고 처음 본다. Nyonya Minran emang paling modern saat itu. Dia sudah tahu namanya spaghetti untuk menu makanan kumpul-kumpul, tapi cara bikinnya itu yang bikin ngakak. Nyampurin saus sama spagettinya pakai tangan, terus diambil pakai tangan, masukin ke mangkuk. 잔치집 같은데? Berita sedih buat keluarga Sung. Nenek tercinta meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Tapi di rumah neneknya malah kayak pasar malam, banyak orang yang tertawa bukan menangis. Banyak yang main gospot dan minum. Ayah mereka juga terlihat tertawa bahkan memperkenalkan anak-anaknya. Bibi mereka juga terlihat bangga memamerkan cincin barunya. Kakak paling tua datang dari Amerika, Pak Sung langsung memeluk kakaknya menangis histeris karena ibunya dipanggil dengan cepat. Keempatnya langsung berpelukan menangis bersama-sama. Dong Ryong dan kawan-kawan ingin nonton film dewasa di bioskop, tapi mereka terhambat karena ada polisi yang berjaga buat anak-anak sekolah. Akhirnya, Don Ryong dan kawan-kawan pakai seragam tentara dan berhasil masuk. Tapi di dalam bertemu dengan ayah Don Ryong sebagai pengajar yang selalu mencari anak-anak yang bilang belajar sebenarnya kabur ingin menonton film di bioskop. Tapi karena ada Sunwo, mereka pun dibebaskan tanpa hukuman, hanya diberi peringatan saja. Sunwo yang baru pulang teringat kalau kotak makanan yang dibawa ibunya belum dimakan. Walaupun rasanya nggak enak dan kadang-kadang ada kulit telur yang masuk, tapi tetap dimakan. 4 sekawan ini, Jung Hwan, Sunwo, Don Ryong, dan Duksun udah bikin kejutan di rumah Taek. Semua kelihatan sayang, tapi benar-benar nggak sabaran dan berisik banget. Abis Taek niup lilin, Duksun ngasih hadiah kaset tanpa dibungkus. Sunwo langsung nyalain TV dengan volume yang besar. Jung Hwan dan Don Ryong sibuk nyari minuman, sementara Taek sendiri cuma bisa menutup kupingnya karena keberisikan teman-temannya. Kisah tentang Taek diceritakan awalnya hanya mereka berempat yang tinggal satu komplek, tapi akhirnya Taek pindah karena sang ibu meninggal dan ayah memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman ibunya. Setelah itu mereka pun bermain bersama, walaupun Taek yang pendiam selalu dijahili oleh Jung Hwan dan kawan-kawan. Duksun yang baik hati selalu menggandeng Taek untuk berlari dan bermain bersama-sama. Keempatnya mabuk bersama. Don Ryong mulai nanya cewek yang paling cantik. Awalnya dia suka sama anak seni yang terlihat pandai belajar, lalu berpikir kalau Duksun itu terlihat cantik. Sunwo terlihat setengah sadar membenarkan dengan senyuman malu-malu. Kejadian paling memalukan karena Bora yang membaca buku diary milik adiknya. Ketahuan kalau Duksun menyukai seseorang. 봤냐고! 안 봤다고! Di masa kini, Duksun membaca kembali diary-nya yang belum dibuang dan merasa aneh bisa menuliskan cerita itu. Di sampingnya terlihat pria Tambun sedang minum kopi. Dia terlihat kesal karena ketahuan Duksun memberikan coklat pada seseorang. Duksun kesal karena pria itu membaca buku diary-nya. 왜 보냐고! Di tahun 1988, kamera yang dibeli ayah Jung Hwan sedang dipakai. Duksun mendekati adik Sunwo, lalu dengan sengaja diam-diam memasukkan coklat ke dalam tasnya. Yang pertama kali keluar rumah, Jung Hwan dan Dong Ryong, disusul Taek dan Duksun. Dan yang terakhir, Sunwo mencium adiknya lebih dulu dan membawa tas yang sudah dimasukkan coklat oleh Duksun. Di era Agustus 1988, di mana Deoksun sedang belajar gerakan tarian terbaru di toko Duboki, dia sedang bersama kedua temannya yang sehobi dengannya, yaitu Miok dan Jaehyun. Jung Hwan, Sunwo, Don Hyung masuk ke dalam kedai yang sama.
Ketiganya memesan mie ramen dan Jung Hwan yang mentraktirnya. Duksun pun mencari kesempatan dengan memesan topoki. Jung Hwan berteriak kesal tapi Duksun mengartikan kalau boleh memesannya untuk kedua temannya sekalian. Sunwo yang baik hati mengiyakannya. Ketiganya akhirnya keluar dari kedai dan Sunwo memberitahu semuanya sudah dibayar oleh Jung Hwan dengan senyumannya. Duksun yang percaya dengan ucapan dua temannya langsung berlari ke kamar Sunwo. 스포츠 뉴스 할 시간 아직 안 됐어. 우리 선우 문턱 닫겠다. Dia berteriak memanggilnya dari luar. Sunwo akhirnya masuk ke dalam rumah dan kaget melihat Duksun keluar dari kamar dengan full make up dan gaya rambut tanpa poni. Noel dan ayahnya pun kaget melihat dandanan Duksun yang berlebihan padahal hanya ingin makan mie ramen di rumah Taek. Duksun bersikap anggun dengan suara manja mengajak Sunwo untuk pergi bersama. Di musim panas tahun 1988 menjadi awal cinta pertama Duksun keluar bersama dengan Sunwo. 아이고 걱정도 팔자다. 이 동네 뭐 움직였다 와. 인자 들어오십니까? Ayah Duksun suka sekali membeli barang-barang yang dijual oleh nenek atau wanita tua karena dianggap seperti kakaknya dan merasa kasihan. Jadi sengaja membelinya yang menurutnya hanya sedikit, padahal berkantung-kantung. Ibu Duksun kesal dengan suaminya saat kini ekonomi mereka yang pas-pasan bukan saatnya untuk menolong orang lain. Karena mereka tak bisa membiayai anak mereka, bahkan kaos kaki yang dipakainya pun bolong. 당신 마누라 봐라. 빵꾸난 양말 신고 사는 거 안 보이나? 조금만 뻥 뚫려갖고 바람도 송송 들어가고 시원해. Karena harus menekan pengeluaran. Ayah Duksun malah melihat itu bagus karena bisa membuat ventilasi di lubang udaranya. 없는 거야지. 있어봐야. 아이고. Sementara di rumah keluarga Kim, ayah Jung Hwan membeli 5 butir jeruk dan 2 buah untuk sang istri. Ibu Jung Hwan mengeluh pada suaminya yang tak bisa hidup seperti orang lain dengan menggunakan sesuai yang dibutuhkan. 이제 사람답게 좀 살자. 응? 쌀도 없어가지고 맨날 그 수제비만 먹고 안 살았나? Ayah Jung Hwan merasa tak ada yang salah karena 3 tahun lalu mereka tak bisa makan buah jeruk, bahkan hanya makan rebusan karena tak punya uang untuk membeli beras. Tapi alasan ayah Jung Hwan membuat istrinya malah ngoceh-ngoceh. 야, 몇 달을 연습했는데 그거 하나 못 맞추냐? 한번 조각조각 부서진. Duksun kesal sendiri karena tak bisa menarikan lagu song baca seperti teman lainnya, lalu meminta tolong Dong Yong untuk mengajarinya. Dong Yong melihat tarian seperti itu sangat mudah dan semua bisa. Jung Hwan dan Sunwo hanya bisa menahan tawanya saat melihat Duksun menari. Awalnya Dong Yong melihat sesuai dengan ketukan, sampai akhirnya Duksun menari semaunya. Taek yang baru pulang sampai tak jadi masuk ke dalam kamarnya sendiri. Ibu Duksun berusaha mengeluarkan krim wajah dari botolnya yang sudah habis, lalu membukanya dengan peniti dan mengambil sisa di bagian ujung botol. Ayah Duksun pulang kembali membawa buku panduan musik untuk bayi dalam kandungan karena tak tega dengan anak dari sepupunya. Padahal mereka sendiri belum memiliki uang untuk Duksun pergi esok. 그게 뭔데? 없는 살림 연락 하나 더 넣자고. Sementara ibu Jung Hwan yang kaya raya dengan berlebihan menggunakan krim di wajahnya. Sang suami keluar dari kamar dengan kaos dalam yang sudah melar. Istrinya kembali memarahi suaminya yang masih menggunakan pakaian yang seharusnya sudah dibuang. Tapi Pak Kim merasa jika baju itu masih bisa dipakai karena belum sobek. Ayah Duksun berdiri di depan rumah keluarga Kim untuk meminjam uang. Namun karena ragu untuk masuk ke rumahnya, akhirnya ibu Duksun yang masuk karena kesal melihat suaminya yang hanya diam. Di dalam rumah, Bu Jung Hwan cerita tentang suaminya yang masih suka tak sesuai dengan kehidupan sekarang ketika memiliki uang banyak.
masih bergaya seperti waktu miskin. Sementara ibu Duksun mengeluh suaminya yang sudah menghamburkan uang padahal mereka sendiri kekurangan. Ibu Junghwan pun bertanya tujuan tetangganya datang. Bu Duksun terlihat ragu untuk meminjam uang. Ibu Ra melihat raut wajah tetangganya berpikir kalau ibu Duksun datang belum bisa membayar hutangnya. Di malam harinya terdengar suara Ibu Junghwan yang memanggil tetangganya dengan memberikan jagung oleh-oleh dari saudaranya. Namun terselip sebuah amplop uang sebagai tambahan untuk Duksun pergi ke trip semalam dengan sekolah. Ibu Duksun berkaca-kaca melihat kebaikan tetangganya yang pengertian. Duksun juga mendapatkan pinjaman kamera milik keluarganya yang sangat berharga. Awalnya kedua orang tuanya sangat khawatir, tapi Duksun meyakinkan untuk menjaganya. 좋거든요. 오늘 같은 날은 지연이한테 뒤지게 쳐맞. Di tempat lain, Junghwan siap dengan membawa whisky yang sudah disimpan dalam laci kamarnya. Dongyong terlihat sangat bahagia menggunakan foam karena dapat membuat rambutnya terbelah tengah. Sementara di bis laki-laki, Dongyong yang sudah siap dengan gaya rambutnya sudah tertidur pulas tanpa sadar badannya digambar seperti menggunakan spidol oleh Junghwan dan Sunwon. Semua anak perempuan baru saja keluar dari stasiun Gyeongju. Jahyun meminta Duksun untuk mengeluarkan kamera karena ingin foto sebelum masuk bis. Duksun terkejut karena kameranya tertinggal di kereta yang sudah kembali menuju Busan. 양 세군데 10년도 입는다. Esok paginya, Bu Ra meminta suaminya untuk membeli jaket baru dan meminta agar beli yang berkualitas bagus dan bermerek supaya terlihat lebih mewah. 덕선이 담임입니다. Akhirnya Bu Guru menelepon Junghwan agar bisa berbicara dengan Bu Duksun. Terdengar Bu Duksun terlihat tak marah. Sampai akhirnya Duksun tak percaya berbicara dengan ibunya. Bu Li berpesan pada anaknya untuk bersenang-senang saja dengan temannya, tak perlu memikirkan kameranya yang hilang. Melihat acara tarian itu sudah dimulai, membuat kedua temannya ingin melihatnya, tapi mereka harus melewati pagar tembok yang tinggi, sehingga keduanya mengalami cedera kaki dan tangan. Ketika pulang, Pak Kim memperlihatkan jaket barunya dengan harga 150.000 won. Tapi ternyata resletingnya langsung rusak dan Bu Ra marah karena suaminya dibohongi temannya sendiri dengan harga mahal tapi kualitas murah dan meminta untuk ditukarkan. Pak Kim mengatakan tak ingin meminta uangnya kembali. Karena kedua ulah temannya membuat mereka jadi cedera dan digip, tentu ini akan membatalkan dirinya ikut perlombaan menari. Gurunya datang menyuruh keduanya agar istirahat. Duksun tetap ingin temannya harus menari dengannya, tapi si bu guru melarangnya. Hal ini membuat Duksun kecewa. Junghwan baru turun dari mobil langsung dipanggil oleh Duksun. Ketika menghampiri tetangganya itu langsung memberikan whisky pada Duksun untuk menyembunyikannya, takut ada pemeriksaan di malam hari. Duksun mengajak Dongyong nongkrong di warung depan di tempat penjual minuman. Duksun memohon pada Dongyong agar bisa menari di festival pertunjukan sekolahnya. Dia masih kecewa dengan kondisi kedua temannya yang cedera. Di malam festival, akhirnya Dongyong dan kawan-kawan datang ke sekolah Duksun. Awalnya terlihat malu-malu untuk naik ke atas panggung. Saat lagu Song Baca diputar, ketiganya tampak sangat lincah, bahkan Jang Hwan dan Sun Woo bisa koprol beberapa kali. Duksun melihat penampilan ketiganya terlihat sumringah. Duksun akhirnya mendapatkan hadiah Walkman Mimi kesukaannya. Sebelum pulang, Dongyong menagih janji untuk dikenalkan dengan dua orang temannya yang membuatnya ngiler. Duksun langsung mengenalkan dua temannya. Dongyong langsung terkejut karena wanita cantik dalam bayangannya tak nampak dari keduanya. Di tengah jalan, Junghwan menarik Duksun untuk kembali meminta minumannya. Tapi rupanya minuman itu tertinggal di meja warung.
dikarenakan Dong Yong berteriak kalau bis Duksun akan berangkat. Dong Yong dan Sun Wo tiba-tiba berlari ke arah Jung Hwan dan Duksun kalau ada guru yang berpatroli karena sudah masuk jam malam. Dong Yong dan Sun Wo lari lurus ke depan sementara Duksun dan Jung Hwan berbelok ke kanan dan masuk ke dalam sebuah lorong. Karena Dong Yong terjatuh, akhirnya kena pukul ayahnya sendiri. Duksun dan Jung Hwan terjebak dalam lorong yang sempit dan harus saling berhadapan. Terdengar suara ayah Dong Yong yang mencari Jung Hwan. Duksun berusaha menarik napasnya dan Jung Hwan makin tak karuan karena dada mereka berdua saling menyentuh. Wajahnya terlihat kaget seperti merasakan jantung Jung Hwan yang berdegup kencang. Di rumah keluarga Kim, Bu Ra mengomel pada suaminya yang tak juga memulakan jaket yang dibelinya. Dia ingin tahu siapa teman yang menjual itu padanya. Pak Kim hanya diam berbaring sambil memiringkan wajahnya. Lalu Bu Ra teringat dengan teman suaminya yang datang ke Seoul saat itu mereka sedang miskin. Ternyata temannya itu malah memberikan mereka uang 50.000 won. Padahal temannya itu juga dalam keadaan sulit. Ayah Jung Hwan mengaku bahwa temannya itu yang menjual jaket itu padanya. Bu Ra pun akhirnya terdiam karena teman suaminya itu satu-satunya yang membantu keluarga mereka saat sedang susah. Saat Duksun pulang ke rumah, ibunya tak bisa menahan amarahnya lagi dan mengejar anaknya karena sudah menghilangkan kameranya. Duksun mencari perlindungan dari Jung Hwan yang baru masuk rumah karena tak ingin dipukul ibunya. Bu Li berusaha memukul Duksun, tapi yang terjadi malah terkena kepala Jung Hwan. Suasana langsung hening. Bu Li merasa bersalah, sementara Jung Hwan tak bisa marah karena itu orang tua temannya. 3 tahun silam, Mei 1985. Di ruang bawah tanah depan rumah Jung Hwan dan Duksun, Bu Ra terlihat seperti wanita yang lelah dengan dandanan biasa dan rambut diikat seperti ibu rumah tangga biasa. Di atas meja terlihat hanya menu sup tauco dengan kimchi dan kacang. Jung Bong seperti tak konsentrasi saat makan karena mengikuti tiket SDSB yang ditayangkan di televisi. Sampai di angka digit terakhir, semua terdiam karena nomor tiket sama dengan milik Jung Bong. Saat itu, Dong Yong datang ingin memberikan makanan. Terlihat keluarga Kim sedang menangis haru sambil berpelukan. Dong Yong pun melongo kebingungan. November tahun 1988. Dong Yong berlari dengan cepat ke arah halte bus dan Duksun di belakangnya. Bis sudah penuh sampai akhirnya ia lewat jendela dengan bantuan Jung Hwan dan Sun Wo yang sudah ada di dalam bis. Duksun mencoba berdiri di pinggir pintu, tapi saat bis berjalan, dia terjatuh dari bis. 나 대학 갈래. Duksun mengutarakan niatnya ingin masuk kuliah, jadi meminta sang ayah untuk memanggil guru les. Sang ayah mengomel karena Duksun suka membuang uang ayahnya saja, jadi menyuruh untuk belajar dengan kakaknya. Duksun langsung menolak. Bora yang galak pasti akan selalu mengocehinya. Duksun duduk di depan Taek untuk belajar baduk agar melatih konsentrasi. Tapi saking bodohnya si Duksun, Taek memilih untuk mengajak temannya itu makan ramen saja. Duh, kasihan. Duksun terheran melihat Taek hanya dalam hitungan detik bisa mengubah Rubik dengan warna yang sama. Dia tak percaya mencoba mengacaknya kembali dan Taek bisa dengan cepat mengembalikan dengan warna yang sama. 너도 좋겠다. Pagi hari yang cerah, Duksun bisa masuk ke dalam bis yang penuh dengan banyak pelajar, tapi karena supir bisnya menyetirnya secara asal-asalan membuat Duksun dan lainnya terdorong ke sana kemari. 어디니? 다 왔어? 학교 다 왔어? 내려 지금 내려? Dong Yong yang ada di belakang Jung Hwan, setiap bis berhenti berpikir mereka harus turun. Lalu bis kembali berjalan dan berhenti dengan mengerem sangat dalam di lampu merah. Duksun tak memegang apapun, sehingga refleks menarik baju yang ada di sampingnya agar tak terjatuh. Tanpa sadar tangannya menarik baju Jung Hwan sampai kancing bajunya terlepas semua. Waduh, waduh, waduh.
4시 33분 시간 다 됐다. 어제도 입었잖아요. Di hari ulang tahun Bura, ayah Jung Hwan sudah siap dengan mobil baru mereka. Semua keluar rumah dengan pakaian biasa saja. Sampai Bura keluar dengan pakaian seperti gaya cebol. Korban OKB. Kedua anak dan suaminya terlihat kaget. Karena di mobil ada banyak barang, jadi si Bura harus duduk di bagian belakang. Keluarga Kim sampai di restoran mewah dengan menu makanannya. Sedangkan tetangga di bagian basement keluarga Sung puas dengan makanan seadanya. 혹시 뭐라 했노? 다시 한 번 말해. 졸업도 못했잖아. Pagi harinya, Duksun menolak untuk belajar dengan kakaknya. Bu Lee menyuruh anaknya ikut les karena sengaja membuat les privat bareng Jung Hwan demi Duksun yang katro. Pak Sung memberitahu kalau Sunwo juga ikut. Wajah Duksun langsung bersemangat mengetahui pria yang disukainya itu ikut les bersama. Para ibu-ibu mulai ngerumpi di depan rumah sambil minum bir. Aje gile. Ibu Duksun mengeluh suaminya yang pergi tanpa membantu pekerjaan rumah apapun. Seperti iri melihat Pak Kim yang melayani istrinya bahkan membuat sup rumput laut saat ulang tahun. Ibu Jung Hwan mengeluh dengan suaminya sedang mengambek. Entah karena apa dan tak mau keluar rumah, hanya berbaring saja. Ibu Sunwo kesal melihat dua tetangganya seperti mengejek dirinya yang sudah janda. Dua orang ibu pun menggoda Ibu Sunwo untuk menikah dengan ayah Taek yang seorang duda. Di dalam rumah Jung Hwan, Bora melirik sinis melihat Dong Yong yang ikut les dengannya, padahal sang ayah adalah seorang guru. Dong Yong memberitahu ayahnya sibuk memberikan les pada murid lainnya. Sang ayah ternyata memberikan les pada murid-murid dengan menghafal rumus kimia dengan nyanyian. Seperti semuanya bahagia dengan menggunakan nada bisa menghafal rumus kimia dengan mudah. Di rumah Jung Hwan, Bora mulai belajar matematika melihat buku adiknya mulai mengomel karena Duksun hanya mengerjakan bagian pelajaran himpunan. Sementara buku Dong Yong terlihat keriting. Jung Hwan memberitahu kalau itu bekas air liurnya saat tertidur. 외우는 수건은 좀 있어? 아이 마이. 4 sekawan akhirnya datang ke rumah Taek karena selama ini temannya itu tak pernah ada di rumah. Taek pun tertawa mendengar temannya ternyata sangat peduli dan memberikan semangat padanya. Ayah dan Ibu Duksun menelan rasa kecewa karena nilai ujian mereka yang sangat jelek, bahkan masuk ke peringkat terakhir. Sebelum pulang keduanya mampir dulu di sebuah restoran. Ayah Duksun yang tak peduli makan sendiri saja, sementara Ibu Duksun merasa iri melihat pasangan lain yang saling menyuapi satu sama lain dengan mesra. Ketika pulang, payung Ibu Duksun tertukar dengan payung lainnya, karena terkesima dengan payung cantik yang berwarna biru. Dia membawanya keluar, tapi saat dibuka ada bagian yang bolong di satu sisinya. Suaminya menyindir betapa bagusnya milik orang lain yang terlihat di permukaan. Semuanya itu pasti punya kekurangan, sambil memberikan lengannya agar bisa berjalan bersama dengan istrinya dalam satu payung berdua. Walah. Di rumah keluarga Sung, Bu Lee memasak kerang darah dan juga ikan untuk suaminya. Pak Sung tersenyum bahagia dengan istrinya yang baik hati menyuapinya. Keduanya terlihat romantis walaupun tinggal di lantai dasar dan makan di meja kecil. 사나야, 밖에 비 온다. 있지 레인이. 아. Saat itu mahasiswa berdemo untuk memprotes pada pemerintah. 이 새끼 절대 저런 짓을 하고 다니면 안 돼, 알지? Bora tak kunjung pulang padahal malam sudah larut. Namun saat Bora tiba, ayahnya makin batuk karena mencium aroma gas air mata yang begitu menyengat. Mengetahui anaknya ikut berdemo, maka Bora dan ayahnya terlibat perdebatan sengit. 쳤어? 내가 왜? 내가 뭘 잘못했는데? 당신이가 뭘 잘했다고 말하는 본수 좀 봐봐. Kaki Sunwo cedera saat beraksi membuat iklan. Kini dia harus menggunakan tongkat. 내복. 뽀뽀. 그러면 오빠 금방 나. Deoksun dan kawan-kawan menjenguknya. 넌 이 와중에도 내 걱정이냐?
나가면 둘이 뭐 하려고? 얼른 둘 다. Ibu Sunwo didatangi ibu mertuanya, dia ngoceh-ngoceh memarahi Ibu Sunwo karena menyalahkan tak bisa mengurus anak-anaknya. Padahal setelah kematian suaminya, dia juga tak pernah membantu ekonominya. 그래도 밥 안 굶기고 제발 좀! Merasa dipojokkan, akhirnya Bu Sunwo berdebat dengan ibu mertuanya. Walau di akhir pertemuan, ibu mertua memberikan amplop uang padanya. 안녕. 안녕. Dengan kondisi pakai tongkat, Sunwo mendatangi rumah Deoksun untuk meminjam kamus bahasa Inggris. Kedatangannya membuat Junghwan dan Taek terheran. Mereka pikir ini cuma akal-akalan Sunwo saja ingin bertemu Deoksun. Tentu kehadiran pria yang dicintainya membuat Deoksun senang. Ayah senang mengetahui Deoksun sedang belajar tekun di kamarnya. Dia tak tahu jika si Deoksun sedang ngorok. Dengan iler di wajahnya, dia bermimpi bertemu Sunwo. Begitu juga dengan Junghwan yang sedang bermimpi bertemu Deoksun. Setelah mendapat telepon, Bu Ra harus meninggalkan rumah 2 hari karena neneknya sakit. Dia memberitahu seluruh anggota keluarga cara bertahan hidup saat tidak ada ibunya di rumah. Setelah Bu Ra pergi, Junghwan, Junbong, dan Song Yun justru mengacaukan rumah dan bertindak sesukanya. Di tempat belajar, kedatangan teman Deoksun membangunkannya. Rupanya Deoksun tengah tertidur pulas. 지금 몇 시야? 잠깐 집에 좀 갔다 올게. Mereka dikejutkan Bora yang terlihat di televisi saat ikut berdemo dengan teman-temannya, sehingga ayahnya jadi kembali memarahinya. 네 앞에서 내가 거꾸로 먹고 술 한잔 정신 차리래? Dalam perjalanan pulang ke rumah, Bora menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dia mencoba melarikan diri, tapi orang itu berhasil menangkapnya. Sang ibu menunggu Bora pulang dan menjadi khawatir karena putri sulungnya tak kunjung datang. Saat keluar rumah, dia menangis histeris dan memohon agar Bora tidak ditangkap. Bora merasa bersalah pada ibunya, tapi dia tetap bersedia ditahan. Ibunya sangat mengkhawatirkan masa depan Bora. 가끔은 Orang tua mereka datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait Bora yang ikut demo. Tetangganya juga menjenguk untuk memberikan dukungan pada ayah Bora. Sang ibu hanya bisa bersedih melihat anaknya berada di dalam jeruji besi. Saat ibunya kembali dari rumah nenek, mereka sibuk untuk membersihkan rumah yang berantakan selama ditinggal Ibu Ra. Untunglah Bu Ra yang otoriter melihat rumah dan isi kulkasnya rapi sehingga tak ngoceh-ngoceh. 연탄은? Keesokan harinya, Junghwan pergi ke kamar Sunwo untuk mengambil sesuatu. Saat Sunwo tidak ada di kamar, Junghwan melihat barang milik Sunwo dan dia menemukan kamus milik Sunwo dan Deoksun. Akhirnya dia tahu bahwa alasan Sunwo meminjam kamus hanyalah alasan untuk bertemu dengan Deoksun. Junghwan pun mulai cemburu dengan temannya. 자, 다 얘기해줄게. 됐어. 남의 연애 얘기 들어서 뭐해? Sunwo memberitahu Junhwan siapa gadis yang dia sukai selama 3 tahun. Tentu berita ini membuat Junghwan kecewa. Sahabat Deoksun, Mi-ok, dan Jahyun menanyakan perkembangan hubungannya dengan Sunwo. Deoksun menjelaskan jika Sunwo belum mengungkapkan perasaannya. Mereka meminta Deoksun menunggu hingga malam Natal. Biasanya para pria menjadi momen itu sebagai waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya. Mendengar ucapan sahabatnya, Deoksun tidak sabar menantikan Natal tiba. Hari itu Taek kembali bertanding baduk melawan Cina. Setelah melewati beberapa pertandingan, akhirnya Taek dapat mengalahkan semua lawannya hingga dia menjadi juara.
Hari itu Bora meminjamkan mobil dari seniornya. Dengan berlaga jadi orang kaya, dia pun dapat membuat ibu dan Duksun terkejut. Saat keluarganya akan pergi dengan bis, Bora melarangnya. Karena itu bisa menghabiskan banyak uang. Bora mengantar semua anggota keluarga pergi menggunakan mobil yang ia pinjam. Tapi keluarganya sangat takut karena Bora belum pandai menyetir. Saat mobil baru berjalan, Bora merasa melindas sesuatu. Tentu saja membuat orang-orang di mobil jadi panik. Namun Bora melarang mereka turun dari mobil. Setibanya Taek di rumah, para sahabatnya sudah mengantri untuk memberikan ucapan selamat dan pelukan hangat. Untuk merayakan kemenangannya, mereka langsung makan pizza yang dibelikan Taek. Masalahnya, potongan pizza terakhir selalu menjadi rebutan. Mereka saling beradu kisah sedih untuk mendapatkannya. Sunwo bercerita tentang rasa cintanya yang sudah dipendam selama 3 tahun dan tak pernah diungkap. Deoksun segera menanggapi dengan meminta Sunwo menyatakan perasaannya saat malam Natal tiba. Junghwan yang mendengar itu langsung patah hati. Saat salju pertama turun, Sunwo datang ke rumah Deoksun untuk mencari Bora. Akhirnya Deoksun tersadar kalau perasaan Sunwo bukan untuknya, melainkan untuk kakaknya. Duh, kasihan dah lo. Junghwan mendengar perdebatan mereka menjadi senang karena Sunwo tidak menyukai Deoksun. 쌍문동 써니 씨 지금 Di tempat lain, Sunwo menunggu Bora pulang. Kebaikan dan perhatian Sunwo dengan memberikan jaketnya membuat Bora sedikit tersentuh. Tumben-tumbenan nih si Sunwo perhatian. Akhirnya Sunwo mengungkapkan perasaannya pada Bora. Deoksun masih sedih menangisi kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Taek menelepon Deoksun, mengajak nonton film di bioskop dan hanya mereka berdua. 언니 좀. 여기서밖에 필수가 없단 말이야. 조그맣게 까불고 있어. 됐어, 하지 마. Setelah mengungkapkan perasaannya pada Bora, Sunwo harus menelan pil pahit karena Bora menolak cintanya dengan alasan Bora telah memiliki pacar. Duh, dunia ini terasa langsung sempit dah. 제가 알아서 다 사겠습니다. Hari itu semua warga mengadakan rapat tahunan untuk membicarakan acara Natal untuk warganya. Mengetahui Sunwo tak menyukai Duksun, membuat Junghwan mendekati Sunwo. 이미연은 달동네 살아도 저렇게 이쁘. 태기 아직 안 왔어? 야, 좀 노크 좀 해라. Deoksun datang mengejutkan Junghwan yang sedang ada di kamar Taek. Dia langsung merebut buku vulgar yang tengah dibaca Junghwan. Keduanya sempat terlibat adu mulut sebelum Deoksun memutuskan untuk nonton TV. 너지? Reporter mewawancarai ayah Taek tentang keberhasilan anaknya menjadi juara baduk. Namun dia tak ingat tentang anaknya di masa kecil. 잘 기억이. 저희가 최택 6단 Malam itu, hujan deras Bora yang akan turun dari mobil tiba-tiba Sunwo membawakan payung untuknya. Hal itu tentu kembali menyentuh hati Bora tentang ketulusan Sunwo. 선우 태몽. 그만한 거를 내 치마에다 탁 던져보고. Deoksun akan menemui kedua temannya, tapi Junghwan berusaha melarangnya. Kemunculan Sunwo membuat Deoksun ilfil sehingga dia segera pergi. Sebaliknya kebencian Duksun membuat Junghwan tersenyum. Saat berada di resto, kedua temannya meminta Deoksun menelepon Junghwan untuk datang. Di luar dugaan, Junghwan muncul dan kehadirannya membuat 3 gadis itu terkejut. Saat Junghwan memesan makanan, kedua teman Deoksun yakin Junghwan menyukai Deoksun. Namun Deoksun menyangkalnya. Sebelum mereka berpisah, Deoksun berharap Junghwan mengungkapkan perasaannya. Junghwan bukan tipe pria macam itu. Dia hanya memberitahukan apa alasannya dia mau menemuinya di resto padahal jaraknya begitu jauh. Hingga mereka jadi adu mulut dah. 이런 거 진짜 부담스러워. 많이 또 선물 오늘까지라서. Setelah kembali ke rumah, ayah Taek terharu dengan pemberian sarung tangan untuknya. Dia menyadari jika anaknya telah tumbuh dewasa, yang telah dibesarkan tanpa kehadiran ibunya.
Malam harinya Deoksun menunggu Taek pulang karena dia tidak sabar menerima hadiah sarung tangan pink. Tapi Taek tidak memberikan hadiah apa-apa padanya. Duh, kecewa ye. Deoksun awalnya sempat kesal, tapi dia memaklumi Taek yang sibuk. Keesokan harinya, Deoksun mendapatkan hadiah Natal sarung tangan pink. Dia begitu senang dan mengira itu adalah pemberian Taek. Namun Noel menjelaskan kalau hadiah itu dari Junghwan. 상에 차지 않는 나이였다. 장갑 어디서 했습니까? Para ibu-ibu pergi ke salon untuk mendapatkan perawatan wajah. 그리고 스타일이신데요? Bora kecewa mendapati kekasihnya selingkuh dengan temannya ketika dia mabuk. Dan keduanya kemudian bertengkar. 그날 좀 많이 달렸어. Pacar Bora datang menemuinya untuk meminta maaf dan berusaha menjelaskan tentang perselingkuhannya. Tak sengaja Sunwo yang sedang mengambil pakaiannya melihat mereka sedang berduaan. Karena Bora tak ingin memaafkannya sehingga membuat pacarnya berkata kasar. Bora yang tersinggung hanya bisa menangis. Lagi-lagi Sunwo datang dengan membawakan payung karena hujan turun. 2 tahun lalu di saat ayah Sunwo meninggal, Bora memberikan semangat padanya. Kali ini Sunwo yang memberikan semangat pada Bora karena dia tahu apa yang baru saja terjadi. Hari itu Noel menemui Sogyong dan kawan-kawannya, tapi tak sengaja Doksun yang sedang bersama temannya bertemu mereka. Karena Noel menangis sehingga Deoksun menyadari jika adiknya sedang dalam ancaman sehingga dia membelanya. Maka mereka pun tarik-tarikan rambut dah. Hingga polisi memisahkan mereka. Ibu Deoksun datang ke kantor polisi untuk menjemput Deoksun yang terlibat perkelahian gara-gara Noel. Wali dari teman berkelahinya sudah berusaha meminta maaf. 속은 안 그러네. 뭔 소리 하는 거야? 분인 줄 알고. Kemunculan ayah Deoksun membuat semuanya jadi berantakan karena dia langsung ngoceh-ngoceh memarahi orang tersebut tanpa mengetahui apa yang terjadi. Sehingga membuat istrinya jadi balik memarahinya. Noel masih penasaran siapa orang yang telah mengambil uang ibunya dalam dompet. Itu ternyata ulah ayahnya di saat mereka sedang tidur. 너 어디 갔어? 야, 좋은 것만 들어? 안녕하세요. Mengetahui ayahnya pergi ke rumah temannya, Ibu Junghwan mengajak Taek sarapan di rumahnya karena ia memasak iga sapi hari ini. Mendengar itu, Deoksun langsung ikut nimbrung padahal Ibu Junghwan tak mengajaknya. Junghwan jadi kesal melihat teman-temannya ikut makan iga sapi di rumahnya. Terutama melihat Deoksun yang makan dengan tangan dan belepotan. Sunwo masuk ke rumah untuk mengantarkan piring. Hal ini membuat Deoksun jadi cemberut. Deoksun mengajak teman-temannya untuk nonton konser di ulang tahun radio yang ke-20. Semua teman-teman menolaknya, hanya Sunwo yang bersedia karena dia telah memiliki tiket konsernya. Mendengar Sunwo bersedia membuat Junghwan jadi ingin ikut juga. Tapi tiket milik Sunwo akan diberikan pada wanita yang dicintainya, tentu saja membuat Deoksun jadi kesal. 내가 너랑 거기 왜 가? 그래서 봐줬는데. Sunwo lagi-lagi kecewa karena Bora menolak untuk pergi ke konser dengannya. 아파 좀. Deoksun keluar dengan perasaan senang setelah melihat konser musik. Sepasang kekasih meminta mereka untuk memfotokan dengan kameranya. Tapi saat mereka berfoto berdua terlihat kontras karena Junghwan tak ingin dekat-dekat dengan Deoksun. Namun karena dipaksa mendekat, akhirnya Junghwan memegang lengannya. Ibu Sunwo mengeluh karena rumahnya dilelang ibu mertuanya dengan alasan rumahnya terdaftar atas nama suaminya. Karena adik iparnya terancam akan masuk bui. Uang itu akan digunakan untuk menyelesaikan kasus anaknya. 내도 어디 아는데 한
Kelakuan ibu mertua membuat para tetangga jadi ikut marah. Ibu Sunwo harus mendapatkan uang 10 juta won agar lelang rumah otomatis akan dibatalkan. Para tetangga itu akan membantunya guna mendapatkan uang tersebut. Tapi Ibu Sunwo tak ingin mereka membantunya. Dia akan berusaha mendapatkan uang tersebut. Jika tak dapat menemukan uangnya, dia terpaksa harus pindah. Sambil air mata turun dari pipinya. 저기 나 잠깐 나갔다 올. Ayah Deoksun yang awalnya akan mengajak minum-minum malah melihat ayah Taek terjatuh di tokonya. Untunglah dia segera dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan. 좀 더 지켜봐야겠지만 바로 정상적인 대화나 Waktu yang bersamaan, Taek mendapat undangan untuk pergi ke Cina guna mengikuti pertandingan baduk. Karena ayahnya tak bisa menemaninya, sehingga dia meminta Deoksun untuk menemaninya. Yang tentu saja membuat si Deoksun senang karena bisa jalan-jalan dah. 야, 제가 항상 따라다녔는데. Singkat cerita, mereka pun sampai di Cina. Bukannya menemani Taek, Deoksun malah sibuk dengan dirinya sendiri dan makan sepuasnya. 이 집 유명한 데예요? Kedatangan Ibu Junghwan menitipkan makanan untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, ayah Taek kebingungan untuk berbaring dan mengambil minum karena tangannya masih gemetaran. Untunglah Ibu Sunwo datang sehingga dapat membantunya. Kemunculan Taek keluar dari lift langsung disambut wartawan. Hal ini membuat Deoksun terheran. Taek selalu tegang sebelum pertandingan, dia tak makan dan minum. Bahkan Deoksun pun dicuekannya. Sementara mahasiswa melanjutkan demonya. Mereka menuntut pemerintah tentang demokrasi yang mati. Ibu Sunwo kembali ke rumah sakit. Kali ini dia membantu ayah Taek untuk mengkeramas rambutnya. Panitia memberitahukan bahwa pertandingan telah selesai. Semua wartawan diminta ke ruang utama. Kali ini Taek tersenyum setelah Deoksun menyapanya. Dia senang karena memenangkan kembali permainan baduknya. Di tempat lain, para pendemo yang diangkut dengan bis sengaja diturunkan di tempat yang jauh dari kota, sehingga mereka harus berjalan kaki. Untunglah Bora dapat menemukan telepon umum sehingga dapat menghubungi Sunwo. Hari itu, Taeyong yang kakaknya Bu Sunwo menjenguk ayah Taek. Dia menceritakan tentang masalah adiknya bahwa rumahnya akan dilelang oleh ibu mertuanya. Ayah Taek kecewa mengapa harus mendengar dari kakaknya, padahal mereka bertetangga. Ayah Taek juga berterima kasih karena Bu Sunwo telah mengajaknya pindah ke Seoul guna melupakan kematian istrinya. Di tahun 1977, ayah Taek pindah ke Seoul. Ibu Sunwo mendapat saran darinya agar dia tak malu-malu untuk meminjam uang pada orang lain agar masalah rumahnya diselesaikan. Dengan tak ragu-ragu, ayah Taek meminjamkan 10 juta won untuknya. Walau merasa malu, akhirnya Bu Sunwo bersedia meminjam uangnya. Selain itu, ayah Taek memberikan uang seamplop untuk berobat. Sebelum mereka kembali ke Korea, Taek dan Deoksun foto bersama. Tahun 2015, Deoksun dan Taek masih mengingat tentang foto di masa lalunya tahun 1989. Sunwo akhirnya datang menjemput di mana Bora sedang menunggunya. 그동안 내가 너한테 화낸 적 있어? 오빠 저녁 먹으라. Setelah Mosung ayah Taek kembali dari rumah sakit, Ibu Sunwo terus mengurusnya. 아유 엊그저께 저 Bu 철물점 Junghwan senang karena mereka dapat rezeki dan meminta ayahnya untuk mengganti mobilnya dengan yang lebih baru. Tapi mereka harus kecewa karena ayahnya membelikan mobilnya hanya sesuai dengan keinginannya saja, sehingga istrinya jadi marah. Bora menaruh tiket konser di ruang belajar, tapi dia terkejut mengetahui jika Sunwo hari itu tak datang ke ruang belajar. Sehingga terpaksa si Bora harus mengantarkan tiket konsernya pada Sunwo.
Sambil ngos-ngosan, si Bora menghampiri Sunwo dan memberikan tiket konsernya. Kadung sudah di TKP, akhirnya Sunwo menarik masuk Bora untuk nonton konser musik. 야, 잠깐만. 알았다니까. 어제 아침에 집 나왔대. Dongyong kabur dari rumah karena saat dia ulang tahun ibunya tidak peduli padanya. Mereka menjemput Dongyong yang kehabisan uang. Setibanya di pantai, Dongyong dinasehati Bora karena sikapnya kekanak-kanakan. 너는 그냥 호구야, 호구. 여기까지 왔는데 그냥 갈 수... Karena mobil tidak cukup, Taek dan Deoksun ditinggal di pantai. Meski demikian, mereka menikmati momen bersama di tepi pantai. Saat Taek mengakui menyukai Deoksun, membuat Junghwan akhirnya sadar kalau bukan cuma dia yang menyukai Deoksun. 사람 진짜 신경 쓰이게 해. Di tempat lain, Bora akhirnya menerima perasaan Sunwo dan keduanya resmi pacaran. Namun Bora meminta Sunwo merahasiakan hubungan ini dari teman-temannya. Tentu membuat hati Sunwo berbunga-bunga. 안 돼. Ketiga ibu-ibu rempong mengunjungi peramal untuk mencari tahu nasib anak-anak mereka. 한 명씩 물어. 도 따라줘야 되니까. 그 집 큰아들한테. Usai dari sana, ibu Deoksun mengganti nama Deoksun menjadi Seoyeon sesuai arahan si peramal. Meski Bora dan ayahnya menentang, ibunya tetap bersikeras mengganti namanya dengan 이렇게 다시 Seoyeon. 불러야 나쁜 기운이 없어진다. 털어잡았어. 방바닥에 확 기울어. Saat rumahnya direnovasi, keluarga Deoksun pindah sementara ke rumah Junghwan. 우리 이제 어디서 자? Deoksun berusaha mendekati Junghwan dengan duduk di sampingnya. Namun si Junghwan tidak memberikan reaksi seperti yang diharapkan Deoksun. 형 이따 토요명 할 때 불러. Bora dan Sunwo mulai berkencan diam-diam. Setiap malam, mereka berjanji untuk bertemu di luar rumah untuk menghabiskan waktu bersama meski hanya sebentar. Bora yang terkenal galak sampai tersipu malu karena Sunwo selalu memperhatikannya secara detail. Mereka pun langsung saja saling ciuman. Ibu Sunwo menitipkan Jinjo ke ayah Taek karena dia akan bekerja sebagai petugas kebersihan di pemandian. 진짜 오빠 미쳤는 것 같아. Junghwan keluar dari kamar Jungbong untuk pergi ke toilet. Setelah itu Junghwan yang dalam keadaan setengah sadar kembali ke kamarnya hingga tak sengaja tidur berhadapan dengan Deoksun. Saat membuka matanya, Deoksun terdiam melihat Junghwan di hadapannya. Keduanya saling memandang cukup lama tanpa bereaksi. Sunwo mengajak Bora keluar rumah. Saat keduanya tengah bermesraan, Noel keluar mencari Bora. Untungnya mereka tidak ketahuan. Namun tiba-tiba Taek keluar hingga Sunwo dan Bora salah tingkah. Karena sudah tertangkap basah, Sunwo meminta Taek menjaga rahasianya. Ibu Deoksun meminta anaknya mengantarkan makanan ke rumah Junghwan dan Sunwo. Tapi tiba-tiba keduanya terkejut saat Bora mengajukan diri untuk mengantarkan makanan ke rumah Sunwo. Sunwo berhasil mengambil kesempatan saat Bora ada di rumahnya. 왜 도서관 가? 새벽이요? 여보 먹게라. Deoksun sengaja berangkat lebih pagi agar bisa bersama Junghwan. Sementara itu Sunwo merasa sedih setelah tahu ibunya bekerja tanpa memberitahunya. 그러고 지면 어떡하냐. Siang itu warga dikejutkan dengan keberadaan pencuri di kampung mereka. Semua itu diawali ulah ibu Sunwo yang berteriak ada pencuri. Semua warga telah berkumpul dengan membawa berbagai macam pentungan, namun hanya ayah Taek yang nyantai saja. Dia pikir EGP sajalah. 아유, 오빠 왔나? 뭐 약도 타야 되고. Bora mulai menceritakan kisah cintanya pada kedua temannya. Namun dia dikejutkan dengan keberadaan Sunwo yang telah menunggunya. Karena Sunwo memang lebih muda dari Bora dan takut dicurigai bahwa Sunwo pacarnya, Bora menjelaskan bahwa dia teman adiknya. Dia tak mau berterus terang pada temannya jika mereka berpacaran. Di tempat lain, Taek mengkhawatirkan kesehatan ayahnya.
Sunwo tersinggung dengan sikap Bora yang tak terus terang pada kawannya. Namun dia tersenyum saat Bora menciumnya. Berita di televisi mengabarkan bahwa ada kecelakaan pesawat dari Korea menuju Jepang. Salah satu penumpangnya bernama Taek yang masih harus dikonfirmasi lebih lanjut. Berita ini mengejutkan mereka yang menonton berita tersebut. Tapi untunglah ayah Taek telah berbicara di telepon jika Taek telah tiba di hotel. Di Tokyo, para wartawan dan duta besar Korea telah menunggu kehadirannya guna memastikan jika Taek selamat dari kecelakaan pesawat. 하나만 주시면 안 돼요? 아유 잘 먹겠다고 전해드려. Di tempat lain, Sunwo dan Bora lengket terus kayak perangko. 계약하면 우리 진주도 좀 봐줘야겠다. Ayah Deoksun yang pulang terlambat dan membawa daging menjadi pertanyaan oleh istrinya karena mereka tak punya duit. Si ayah beralasan bahwa daging itu pemberian Hong-sik. Sang istri membencinya karena Hong-sik tak membayar hutangnya pada mereka. Tapi ayah Deoksun menjelaskan bahwa Hong-sik sudah membayar hutangnya, namun dia tak berani datang ke rumah. 왜 그래? Bora memberitahukan kedua orang tuanya bahwa dia akan berhenti bekerja paruh waktu. Dikarenakan dia harus mempersiapkan ujian masuk untuk menjadi seorang pengacara. 공부 시작하기 전까지는 Bora diam-diam menyimpan keinginan untuk menjadi seperti Doksun yang selalu terlihat bahagia dan selalu akrab dengan teman-temannya. Hari itu ibu-ibu mogok masak. Mereka merasa bosan selalu berada di dapur dan tak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang. Hingga mereka pun nongkrong makan mie. 들어가. Sikap iri Bora dengan kehidupan adiknya diungkapkan pada Sunwo saat mereka berdua. Ibu Deoksun kecewa setelah guru anaknya memberitahukan bahwa Deoksun tak dapat masuk ke universitas terbaik karena nilainya pas-pasan. Berita ini membuat Deoksun menangis. 이게 진짜 Sunwo yang sedang bersama teman-temannya berpapasan dengan Bora. Dengan alasan akan pergi ke supermarket, dia meninggalkan teman-temannya untuk menemui Bora. Hal ini membuat kedua temannya terheran karena supermarket itu telah tutup. Tak diterimanya Deoksun masuk Universitas Seoul membuatnya menangis. Karena Junghwan tak menanggapi kesedihannya, kedatangan Taek langsung menaruh kepalanya di pundak Deoksun. Bora membagikan gaji pertamanya pada adik-adiknya dan hadiah buat ibunya. Namun ayahnya gigit jari karena tak mendapatkan apa-apa. Taek meminta pendapat Sunwo untuk mengungkapkan perasaannya pada Deoksun. Sunwo yang sudah mengetahui dia memberikan dukungan padanya. Selain memberikan hadiah gaji pertamanya pada Sunwo, Bora juga memberitahukan bahwa dia berhenti dari pekerjaannya. 선우야. Junghwa merasa jika peluangnya untuk mendekati Deoksun sudah hampir tertutup. Taek mulai menyadari jika selama ini Junghwan juga menyukainya. Taek memperhatikan gerak-gerik hingga raut wajah Junghwan setiap kali mereka membahas soal Deoksun. Sayangnya Junghwan tak ada nyali untuk mendapatkan Deoksun. Tapi malah Taek menjadi orang yang selalu memberi perhatian. Dia memberikan obat bahkan mengajaknya pergi berkencan. Di tempat lain Taek kembali menjadi pemenang dalam pertandingan baduk. Kali ini dia langsung menghubungi Deoksun bukan ayahnya. Di jalan terpasang baliho pengumuman audisi untuk ajang pencarian bakat tingkat nasional. Hal ini membawa kenangan ketiga ibu-ibu itu pada peristiwa 5 tahun lalu. Ketiganya meminum beberapa botol soju demi meredakan demam panggung. Alih-alih merasa tenang, ketiganya justru gagal audisi dan terpaksa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat. 나 괜찮다니까.
Saat audisi, Bu Ra, Bu Sunwo, dan Dong Yong mengikuti audisi tersebut. Bu Ra bernyanyi ngaler ngidul tapi gayanya selangit. Di bagian lain, gelisah teringat terus pada Deoksun. Taek meminta manajernya untuk merubah penerbangan pesawatnya agar dimajukan. Kedekatan Pak Mosung dengan Ibu Sunwo terus berlanjut. Ibu Sunwo juga berhenti kembali dari pekerjaannya. Berita kedatangan Taek tersiar di televisi. Dia seorang pemenang baduk yang tak terkalahkan. Selesai bermain bola, Taek yang melihat kaki Deoksung cedera, dia pun menggendongnya. Malam itu, Bora mengajak hubungan mereka tiba-tiba putus. Tentu raut wajah Sunwo jadi sedih karena ajakannya ini mendadak dan tak ada sebab. Jung Hwan akan pergi ke kota Cheongju karena diterima di Akademi Penerbangan. Sunwo mendapatkan beasiswa di sekolah medis. Ibunya terharu dengan keberhasilan anaknya. Deoksun dan Dong Yong kuliah di universitas yang sama. Beberapa tahun kemudian, Jung Hwan kembali ke rumah dengan menggunakan seragam sekolahnya. Kedatangannya disambut bahagia oleh keluarganya. Duksun dan teman-temannya kembali ke rumah untuk merayakan ulang tahun Taek. Di hari ulang tahunnya yang ke-23. Sejak bekerja sebagai pramugari, Duksun hampir tidak memiliki waktu luang untuk mengunjungi ayah dan ibunya. Sunwo menyambut kedatangan Taek yang nampak kesulitan memarkirkan mobilnya yang didapat dari hadiahnya saat pertandingan baduk. Setelah Taek masuk ke dalam rumah, Sunwo tanpa sengaja berpapasan dengan Bora. Keduanya tidak saling menyapa, meski telah saling bertukar pandang selama beberapa menit. Sunwo berusaha mengabaikan Bora dan memilih untuk bergabung dengan pesta ulang tahun Taek. Nuansa penuh keceriaan kembali terasa saat mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. 우리랑 공부 안 한다고. 독한 거야. 결국 Ayah Deoksun berencana untuk mengambil pensiun dini 4 tahun lebih cepat karena akan mendapatkan uang pesangon 2 kali lipat. Tapi rencana ini tak disetujui istrinya. Dengan alasan anak-anak mereka belum ada yang menikah. Kali ini Bora tiba-tiba kembali mengajak hubungan mereka dilanjutkan. Hal ini membuat Sunwo terdiam dan tak menjawabnya. 너 귀에 들어가라. 혹시 네가 아직도 나를 좋아한다면 Taek kembali bersiap untuk mengikuti kompetisi baduk. Meski ada kesedihan di hati Mosung, ia tetap merasa bangga dengan pencapaian putranya sejauh ini. Taek menemui Jung Hwan untuk membicarakan hal yang selama ini mengusiknya. Jung Hwan pun tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan saat melihat Taek. Keduanya memutuskan mengobrol sambil makan siang. Taek mulai menyinggung peristiwa yang terjadi antara mereka 20 tahun lalu. 야, 여러 사람 피곤하게 하지 말고. 누가 그것 때문에 왔대? Bora juga berhasil mengumpulkan keberanian untuk merebut kembali cintanya dengan Sunwo. Ia datang menemui Sunwo untuk meminta kesempatan kedua. Meski menerima niat baik mantan kekasihnya, tapi Sunwo memberikan 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bora. 남자친구 만날 수 있겠다. Deoksun tengah mempersiapkan diri untuk penerbangannya menuju Beijing. Pada salah satu rekan kerjanya, Deoksun pun menceritakan kisah persahabatannya dengan Taek selama 20 tahun. Hal ini membuat rekan kerja Deoksun keheranan. Ia tidak bisa memahami mengapa keduanya tidak memutuskan untuk berkencan. 그럼 진짜 친하겠네. Aturan hukum dalam pernikahan melarang pasangan dengan nama marga yang sama. Yang tentu aturan ini menghalangi hubungan Bora dan Sunwo.
몰랐어? Taek sedang menunggu Deoksun datang. Beberapa orang yang mengenalnya meminta tanda tangan dan berfoto dengannya. Setelah Deoksun muncul, mereka langsung masuk ke bioskop. Taek tak lepas-lepas memegang tangan Deoksun. 당연하지, 덕순이 내 친구인데. Saat Sunwo dan Bora bertemu, mereka langsung ciuman. Tak diduga mereka tertangkap basah para ahjuma yang akan lewat di gang tersebut. Tentu saja para ibu-ibu rempong itu jadi shock. Begitu juga dengan Sunwo dan Bora. Karena ahjuma mengetahui tentu hubungan Sunwo dan Bora tak rahasia lagi. Hubungan mereka menjadi pikiran kedua keluarga tersebut. Bukannya tak setuju, tapi mereka bertetangga. Begitu juga dengan Don Hyung yang terheran mengapa hubungan temannya ini menjadi hal yang menakutkan. Karena pada akhirnya hubungan mereka akan ketahuan juga. Deoksun mendapat jawaban dari Sunwo bahwa dia akan menikahi kakaknya. Cuma masalahnya hukum perkawinan melarang satu marga menikah. 꼭 될 거라고 생각했습니다. 아가 진득하이. Bora dan Sunwo sama-sama akan meminta izin tentang hubungan mereka pada orang tua masing-masing. 넌 너 걱정이나 해. 엄마, 허락해줘, 엄마. 성급하게 생각하지 말자. Di hadapan ibunya dan Pak Mosong, Sunwo meminta restu agar hubungannya dengan Bora mendapat persetujuan agar hubungan mereka terbuka. Karena dia telah mengenalnya selama 6 tahun. Ibunya bukannya tak menyetujuinya, dia meminta anaknya untuk memikirkannya kembali. Begitu juga dengan Bora, dia meminta restu hubungannya dengan Sunwo. Ibunya tak merestui karena marga mereka sama. 절대로 안 된다니. 선우가 마음에 안 드는 건 아니고. Namun Bora meyakinkan bahwa Kongres sedang merevisi undang-undang perkawinan, jadi tahun depan harusnya tak akan jadi masalah lagi. Sementara ayahnya tak berkomentar tentang ini. Saat kedua ibu mereka bertemu, terlihat keduanya menjadi canggung karena hubungan anak mereka. Untunglah ibu Jung Hwan dapat mencairkan kembali suasananya. Setelah membaca berita di koran tentang hubungan Taek dan Deoksun, ia menemui manajer Taek guna membicarakan berita tersebut. Menurut manajer, Taek tak menutup-nutupi hubungannya kepada para reporter. Manajer menyuruh Taek untuk pulang dan Taek langsung saja memeluknya. Deoksun meminta Taek agar menunda pemberitahuan hubungan mereka pada orang tuanya, karena keluarganya kini sedang mendapat beban akibat hubungan kakaknya. Saat mereka berkumpul untuk menanyakan kebenaran berita di koran, Nool yang polos memberitahukan hubungan Deoksun dan Taek, sehingga membuat ayahnya jadi marah. Begitu mereka datang, langsung saja pertanyaan orang tua mereka mengarah padanya. Tapi Taek mengikuti saran Deoksun agar tak mengakui hubungan mereka. Hal ini membuat mereka lega, namun mereka melanjutkan kencannya. Pak Monsong memberi semangat pada Sunwo tentang hubungannya dengan Bora. Dia hanya harus mengikuti arusnya saja agar hubungan mereka nyaman. Hari itu Bora dan Sunwo pun menikah. Dong Yong menjadi MC yang terkadang membuat malu mereka karena ngomongnya ceplas-ceplos. Mereka terlihat bahagia dengan tampilnya Sunwo berjalan di altar, yang disusul kemudian oleh Bora yang didampingi ayahnya. Pernikahan pun berlangsung. Selesai pernikahan, keduanya pergi berbulan madu, mobil Taek sebagai mobil pengantin mereka. Ayahnya menerima surat dari Bora, dia sangat terharu dengan tulisan yang dibuatnya. 사랑해. Di tahun 1994, Bora mampir mengunjungi rumah Deoksun dan Taek yang juga sudah menikah. Sunwo mengingatkan bahwa sebentar lagi ultah ayahnya. Namun temperamen Bora masih saja tak berubah karena selalu ditelepon Sunwo. Hal ini menjadi bahan ketawaan Deoksun dan Taek. Ibu Sunwo dan ayah Taek dengan sedih harus pindah dari komplek perumahan tersebut untuk tinggal di apartemen. Dia begitu terharu saat berpisah dengan kedua sahabatnya.
disusul oleh keluarga Dong Hyong dan Ibu Ra. Terakhir, keluarga Ibu Deoksun pindah dari komplek tersebut, sehingga penghuni di gang mereka menjadi lingkungan rumah kosong.